Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023. Saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Nah saudara, saya bersyukur kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita menikmati hadirat Tuhan dan kita bersama untuk lebih lagi mendengar sabda firman Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita memulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami kembali mendengar pesan dari surga kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hati kami rindu, hati kami haus, dan kami percaya bahwa Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memperlengkapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kami. Ini kami Bapa, urapi, pakai kami, layakkan kami, sehingga firman-Mu kami dapat aplikasikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Engkau Istimewa. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 19. Nah saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Kita percaya kita diberkati. Yeremia 1 ayat 5 sampai 19. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem." Kita lompat ke ayat 17. "Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap,
Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, Allah punya rencana bagi setiap orang, dan sasaran Tuhan adalah agar setiap kita ciptaan Tuhan hidup sesuai dengan kehendak dan seluruh rencananya tergenapi. Melalui firman Tuhan ini menggambarkan bahwa sejak awal Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi nabi. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan telah menegaskan bahwa Ia sendiri yang membentuk, mengenal dan menguduskan serta menetapkan tujuannya. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Sekalipun Tuhan telah menetapkan dia dari semula untuk menjadi nabi, Yeremia masih menunjukkan penolakan yang halus terhadap panggilan Tuhan dengan alasan tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan tetap pada rancangannya dan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia diutus dan harus pergi memberitakan apa yang Tuhan perintahkan. Janganlah kekurangan yang ada pada Yeremia menjadi halangan untuk mentaatinya, sebab lebih dari itu Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia akan menyertainya dalam menjalankan tugas yang berat, yakni memberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi bangsanya sendiri. Kisah Yeremia juga adalah kisah setiap kita. Allah sudah mengenal kita sebelum kita dilahirkan dan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Dan di antara pekerjaan kita mencakup sesuatu seperti yang Yeremia katakan, mengumpulkan umat Allah satu demi satu untuk membawa mereka ke Sion. Dan saudara-saudaraku, Tuhan mengenal kita lebih lagi, dan setiap kita menerima pesan dari surga bahwa setiap pesan ini akan diwujudkan dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Saudara-saudaraku, begitu banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi Tuhan punya tujuan yang indah di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi setiap orang dan kita dapat mempermuliakan namanya. Saudara-saudaraku, tanpa kita sadari, kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Setiap kita berharga, dan segala kekurangan serta kelebihan kita di hadapan Tuhan, kita tetap istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan melalui hidup kita. Karena ketika Tuhan memilih dan memutuskan setiap kita menjadi alatnya, fokus kita bukanlah kepada kekurangan, tetapi fokus kita kepada Allah yang memilih dan mengutus, karena Dialah yang memperlengkapi dan menyertai kita. Manusia kita memang terbatas dan rapuh, tetapi rahmat Allah, kasih karunia Allah menjangkau dan menyempurnakan kita untuk tugas yang mulia itu. Saudara-saudaraku, mari saya ajak kita untuk merenungkan kembali, dan kita boleh melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Allah sudah meyakinkan Yeremia bahwa Ia memang memilihnya, dan kitalah satu-satunya saudaralah di antara semua ciptaan yang mempunyai perangkat kemampuan yang istimewa. Saudara langka, unik, dan berharga, dan semua kelangkaan kita ada nilai yang besar yang Tuhan sudah persiapkan di dalam diri kita.
Saudaralah satu-satunya orang yang paling memenuhi syarat di muka bumi untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita istimewa di mata Tuhan dan kita mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Demikianlah saudara-saudaraku, firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Mari saya ajak kita bersatu dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu sungguh-sungguh memberikan jawaban bagi kami, kekuatan, kebangkitan bagi setiap pribadi kami. Kami percaya Roh Kudus yang menjamah memberkati kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh membawa kami kepada kehidupan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkat setiap kami dimanapun saat ini berada, kami melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Have a great day. Saudara-saudaraku, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.